Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul akhwat wal ummahat, pemirsa Najiyah TV dimanapun antunna berada, azillahu wa yakunna jami'an. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dapat berhadir di pengajian di majelis ilmu yang kita muliakan ini. Salawat dan salam sentiasa tercurahkan kepada kekasih kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, keturunan beliau dan para sahabatnya yang terus meniti jalan keselamatan ini di dunia dan di akhirat kelak. Ibu-ibu dan para akhwat ummahat yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kita di sore ini kita akan membahas lanjutan kitab yang kita kupas, yaitu Ar-Rasul fi Baitih, Rasul di rumahnya, bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah-kisah dan perjalanan hidup suka duka yang beliau jalani bersama para istri, para keluarganya. Pada pertemuan sebelumnya telah berlalu kita jelaskan, yaitu bagaimana cemburunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para istri-istrinya. Pada sore ini poin yang ke-12 dari kitab ini kita akan membahas, yaitu mu'alijatun Nabi sallallahu alaihi wasallam nusyuzal mar'ah. Mu'alajah yaitu terapi, yaitu kiat atau metode Nabi dalam pengobatan menghadapi istri-istri yang nusyuz. Ya, nusyuz. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa itu nusyuz? Ya, ini kita perlu jelaskan. Dan Nabi SAW telah melakukan contoh bagaimana menghadapi istri-istrinya yang nusyuz. Ya, perlu kita pahami dulu apa makna nusyuz. Ya. Jadi kalau kita lihat ibu-ibu dan para akhwat yang dimuliakan Allah, nusyuz itu kalau secara etimologi atau secara bahasa yaitu tempat yang tinggi. Ya, tempat yang tinggi atau yang menonjol atau bukit. Ini secara bahasa. Kalau kita lihat secara terminologi atau secara istilahan atau istilah syariat, nusyuz itu berarti istri durhaka kepada suami dalam perkara ketaatan pada suami. Nah, itu dia dari segi istilah syariat atau terminologinya. Saya ulangi, nusyuz itu artinya durhaka kepada suami dalam perkara ketaatan pada suami yang Allah wajibkan. Itu yang, dan pembangkangan ini telah menonjol. Nah, itu masuk dari segi terminologi atau segi bahasanya. Nah, setiap istri yang durhaka kepada suami dalam perkara ketaatan, padahal itu adalah wajib baginya untuk mentaati suami. Dan Ibnu Katsir rahimahullah taala mengomentari, ya, Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari, nusyuz adalah meninggalkan perintah suami. Nah, itu Bu ya. Nusyuz itu menurut Ibnu Katsir adalah meninggalkan perintah suami, menentangnya dan membencinya. Nah, ini dia jelaskan di dalam kitab tafsirnya, yaitu tafsir Al-Quran Azim, tafsir Ibnu Katsir yang terkenal itu. Beliau jelaskan di juz 4 ayat halaman 24. Nah, ini juz 4 halaman 24. Tafsir Ibnu Katsir. Nah, kalau menurut ulama Hanafiyah, Imam Hanafi atau ulama Hanafiyah yang bermadhab Hanafi,
mereka berpendapat bahwa yang dimaksud nusyuz adalah wanita keluar dari rumah suaminya tanpa ada alasan yang benar. Nah, ini menurut imam ulama Hanafiyah. Jadi yang dimaksud nusyuz menurut mereka itu adalah istri atau wanita keluar dari rumah suaminya tanpa ada alasan yang benar. Nah, ini menurut mereka. Kalau menurut ulama Malikiyah atau Syafi'iyah dan Hanabilah, ya, ini pendapat Maliki, Imam Syafi'i dan juga pendapat Hanabilah, Hambali, mazhab mereka ini, bahwa nusyuz adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suami. Nah, ini dia menurut jumhur ini ya, jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Nah, ini pendapat mereka. Ana ulangi, nusyuz adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suami. Nah, ini dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah ya dijelaskan ya secara ringkasnya. Nusyuz adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya. Nah, itu dia. Ringkasan itu seorang istri yang tidak lagi menjalankan ya kewajiban-kewajiban yang semestinya dia tunaikan kepada suami. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu dia dari segi pengertian ya, pengertian menurut bahasa, pengertian menurut istilah dan pendapat ulama-ulama termasuk ulama mazhab arba'ah tentang pengertian dari nusyuz ya. Bagaimana hukum nusyuz ini dalam pandangan syariat kita ibu-ibu dan para akhwat sekalian ya? Bagaimana pandangan syariat atau tinjauan fikihnya, hukum yang ditetapkan oleh syariat kita, syariat Islam, nusyuz wanita pada suami adalah haram hukumnya. Jadi seorang istri tidak boleh nusyuz ya, tidak boleh melanggar perintah suaminya atau durhaka pada suaminya. Nah, ini hukumnya, dia hukum asalnya jelas haram hukumnya ya. Kalau haram tentu berdosa. Nah, kenapa? Karena wanita nusyuz yang tidak lagi memperdulikan nasihat, maka suami boleh memberikan hukuman. Nah, jadi kalau seandainya istrinya itu tidak lagi taat, maka suami diberikan kewenangan untuk ya memberikan hukuman. Tadi ada tahapan-tahapannya hukuman ini. Nanti kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ya dalam menghadapi ini, terapinya dan juga pengobatan yang beliau lakukan. Nah, ketetapan syariat membolehkan seorang suami untuk memberikan hukuman kepada istri yang nusyuz ini, yang tidak taat kepada suaminya. Kenapa? Karena melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Ya, karena dia sudah jelas meninggalkan ya yang hal-hal yang wajib yang dia lakukan. Nah, mengenai hukuman yang dimaksud disebutkan dalam ayat. Nah, ini ayat Al-Qur'annya ibu-ibu bisa baca Al-Qur'an nanti di rumah atau sekarang punya Al-Qur'annya, lihat surah An-Nisa ayat 34. Quran surah An-Nisa ayat 34 Allah jelaskan, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Nah, itu ibu-ibu para akhwat sekalian, Allah jelaskan ya, ini tentang wanita yang nusyuz kepada suami. Allah jelaskan, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka. Nah, ini pertama, maka nasihatilah mereka, fa'idhuhunna, dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka, wadribuhunna, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dari ayat tadi berapa tahapannya, Bu? Yang Allah jelaskan tadi kepada suami diberikan kewenangan. Yang pertama, menasihati. Yang kedua, Al-Hajar ya, nanti kita kupas satu-satu. Yang ketiga,
memukulnya, ya. Nah, bagaimana ibu-ibu dan para akhwat yang dimuliakan Allah? Kiat mengobati istri yang nusyuz. Nah, ini yang bahasan kita ini. Yang ini juga terapi atau metode yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya. Wa kana alaihi salam rafiqan, adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu rafiq, yaitu orang yang lemah lembut. Nabi kita yang mulia itu orang yang rafiqan, sangat lembut, terutama lagi kepada istri-istrinya. Tidak pernah ada lam yuthbit anhu alaihi salam annahu daraba zaujatan au khadiman abadan. Nah, ini tidak pernah ada satu riwayat pun. Tidak ada satu riwayat pun yang menukilkan tentang Nabi SAW pernah memukul istrinya atau pembantunya sama sekali. Nah, inilah dikatakan oleh Nabi pada suatu hari Nabi katakan, laqad tafa bi ali Muhammad nahwa 70 imra'atan kulluhunna yastakina darba min azwajihinna la tajidu ulaika khiyarakum. Ini kata Rasulullah, sungguh telah datang kepada keluarga Muhammad itu, datang mendatangi istri-istri Rasulullah lebih kurang 70 wanita. Mereka datang bagaimana? Yastakina darba min azwaji. Mereka melaporkan, menceritakan tentang pukulan yang dilakukan oleh suami-suami mereka. Apa kata Rasulullah? La tajiduna ulaika khiyarikum. Kalian tidak mendapati mereka itu orang yang baik. Nah, ini apa maksudnya? Ai alladzina yadribuna nisa'ahum wa qad abaha asy-syar'u lirrajuli darba zaujatahu ahyanan indal hajah wad durura. Ini maksudnya orang yang memukul istri-istrinya itu dibolehkan oleh syariat, tetapi pukulannya itu ketika hajah wal darurah, itu ketika butuhan, ketika ada kebutuhan atau ada kepentingan. Nah, ini kita kaji nanti ibu. Bagaimana mengobati istri yang nusyuz ini? Jika wanita terus bermuka masam di hadapan suami, ini suami sudah payah, Bu, ya. Suami sudah susah payah berwajah seri, datang merayu istrinya, tapi istrinya ini tetap bermuka masam, tetap berkata kasar, padahal suaminya sudah berusaha untuk lemah lembut. Nah, bagaimana kondisi ini? Atau ada nusyuz yang lebih terang-terangan lagi, seperti selalu enggan jika diajak ke keranjang oleh suami. Ini kewajiban oleh istri, enggan untuk mematuhi perintah suami. Atau dia keluar dari rumah tanpa izin suami, ini termasuk nusyuz yang besar ini. Atau menolak bersafar bersama suami, diajak oleh suami pergi safar, tidak mau, ada suatu kebutuhan atau suatu keperluan, safar, istri menolak, apalagi menolak pergi umroh. Ini luar biasa nih, Bu, ya. Dibawa oleh suami, istri menolak untuk pergi safar. Mungkin kita tidak ada ini, Ibu, ya. Mudah-mudahan. Tapi kalau safar ke rumah mertua gimana, Ibu? Ada yang menolak suami, pergi ajalah abang ke rumah mertua. Ini ada juga ini. Ini juga termasuk nusyuz, termasuk durhaka kepada suami. Maka hendaklah suami menyelesaikan permasalahan ini dengan jalan yang telah dituntunkan oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang kita baca tadi, maka urutannya ini, Ibu. Ini ayat yang kita jelaskan tadi itu dalam surah An-Nisa ayat 34. Ada urutannya, 3 urutan yang dijelaskan bagaimana terapi atau kiat yang dilakukan oleh suami, dan ini berdasarkan perintah Allah dan juga petunjuk Rasulullah SAW kepada para suami dalam menghadapi istri yang nusyuz. Yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adalah memberi nasihat. An-nasihah, ini yang pertama.
Maka seorang suami hendaklah dia menasihati istri dengan lemah lembut, ya. Walaupun istrinya dihadapinya dengan muka masam, tetap dia berupaya untuk bisa membujuk suaminya, membujuk istrinya, ya. Sehingga dia berupaya terus munasahah, bagaimana hukum-hukum dijelaskan begini tentangnya, ya. Dan berusaha suami ini untuk terus berlaku baik. Nah, maka suami menasihati istri dengan mengingatkan bagaimana kewajiban Allah padanya. Nah ini, jadi seorang suami itu juga harus memiliki ilmu tentang agama ini. Dia disuruh bagaimana menasihati istri. Bagaimana mungkin seseorang menasihati sementara dia tidak memiliki. Ma faqada syai' lam yu'ti. Ini kata Arab, kata siapa yang tidak memiliki tidak akan bisa memberi. Ma faqada syai' la yu'ti. Nah ini. Maka ini kunci Ibu ya untuk memilih menantu nanti, jangan pandang hartanya saja tapi lihat ilmunya, apalagi ilmu agama, ya. Maka seorang suami wajib terus menasihati dengan baik, ya, agar istrinya ini taat, beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendorong istri untuk taat pada suami. Terus nasihati dan memotivasi dengan menyebutkan pahala besar dalamnya. Ya, suami terus membujuk, menasihatinya, ini ganjaran-ganjaran pahala yang akan didapatkan oleh istri kalau dia taat pada suaminya, kalau dia menjalankan perintah suaminya. Nah, ini ya ganjaran. Nah, tentu dia harus punya pengetahuan tentang itu. Nah, wanita yang baik adalah wanita yang solehah. Nah, ini ya disebutkan itu, dia bujuk istrinya. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah. Nah, dunia inilah perhiasan dan sebaik-baik hiasan itulah wanita yang solehah. Nah, itu dia harus diupayakan oleh suami untuk membujuk istrinya. Dia nasihati juga untuk menjaga dirinya, ya. Kemudian dia terus berupaya untuk duduk di sisinya, mendampingi istrinya. Ya, kemudian juga suami juga menasihati istri kalau tidak taat mendapatkan ini murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah kita pahami juga bagaimana dalam hukum-hukum kajian-kajian yang banyak disampaikan oleh guru kita, para asatidz kita, para masyayikh, dan kewajiban istri yang harus ditunaikan kepada suami. Ini juga telah berlalu pembahasan kita, Ibu. Nah, jika istri telah menerima nasihat tersebut, ini ya, baru level berapa tadi, Bu? Baru level 1. Kalau istri di level 1 ini sudah ya dinasihati, kemudian taat, nah, dia bahkan di sini selesai sudah, ya. Dan berubah dia, maka tidak boleh lagi suami menempuh langkah yang selanjutnya, tertutup, terhalang pintu kedua dan ketiga itu. Kenapa? Karena dia sudah mentaati dan sadar akan kewajibannya sebagai istri. Dia melakukan ketaatan ini. Nah, Allah katakan ya di dalam surah An-Nisa ayat 34 tadi, fa in ata'nakum fala tabghu alaihin nasabila. Ini Allah katakan, kalau sekiranya mereka itu mentaatimu, fala tabghu alaihin nasabila. Jangan lagi mencari jalan untuk menyusahkannya. Dah usah lagi yang lain, karena dia sudah taat. Jadi maka seorang suami sudah di level itu sudah berarti berbaikan, ya. Tidak lagi menggunakan langkah-langkah yang selanjutnya. Berarti baiklah ya kembali hubungan suami istri itu. Ini yang diharapkan, Ibu. Ya, mana kita di antara kita ini yang tidak luput dari kesalahan, kekhilafan, ya. Inilah gunanya kita itu suami istri itu saling munasahah, saling menasihati, ya. Begitu juga Ibu, kalau seandainya suami ya tidak menjalankan perintah Allah, maka seorang istri juga tampil ya menasihati suami. Nah, ini apalagi luar biasa ibu-ibu yang diberi oleh Allah petunjuk ya kepada hidayah sunnah, kemudian mungkin suami masih banyak yang lalai, suami mungkin belum taat
suami mungkin belum bisa mengaji. Nah, ibu-ibu dan para akhwat sekalian sabar menghadapi suami ini. Seharusnya mereka yang menasihati antunna semua, sekarang kita pula yang menasihatinya. Tentu itu ganjaran yang besar bagi para ummahat sekalian. Nah, itulah gunanya untuk saling mengingatkan, ya. Nah, agar terus ditambah ilmunya, tentu kita mengharapkan suami istri itu hadir di pengajian menambah ilmu agama. Nah, ibu-ibu dan para akhwat yang dimuliakan Allah, kalau seandainya langkah pertama ini buntu, ya, langkah pertama ini tidak direspon positif oleh istri, artinya semua nasihat yang dilakukan oleh suami tidak digubris, alias masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, yang si istri tetap membangkang, yang si istri tetap melawan, tidak patuh kepada suaminya, walaupun sudah dibujuk, dirayu, dengan apapun hadiah diberikan, tidak digubrisnya. Nah, ini sudah level 1 tidak berfungsi lagi, ya. Berarti langkah keduanya Allah membolehkan kepada suami ini, sudah tidak bermanfaat lagi mauizah, tidak bermanfaat lagi peringatan, tidak bermanfaat lagi nasihat, maka suami dibolehkan untuk masuk ke level kedua, yaitu melakukan hajar. Nah, apa maksud hajar itu, Bu? Hajar itu jangan hajar ditinju seperti kita, enggak, ya. Tapi hajar di sini apa? Hajrun. Berbeda dengan bahasa Indonesia hajar. Kalau bahasa kita hajar itu ya dihajar, ya. Tapi yang di sini maksudnya adalah melakukan hajar, yaitu memboikot. Nah, itu artinya. Atau tidak memperdulikan istri. Nah, kalau artinya hajar itu adalah memboikot istri dalam rangka menasihatinya untuk tidak berbuat nusyus. Nah, ini langkah kedua ini. Jadi suami menghajarnya dengan artian dia bisa melakukan ini untuk melakukan itu, ya, meninggalkannya atau tidak memperdulikannya dalam maksud untuk menasihati istrinya itu. Nah, langkah inilah yang disebut di dalam lanjutan ayat tadi. Apa itu? Dalam surat An-Nisa tadi ayat 34, wahjuruhunna fil madaji. Wahjuruhunna fil madaji. Apa artinya, Ibu? Dan hajarlah mereka. Nah, dalam tanda kutip, jangan hajar bahasa kita, ya. Dan hajarlah mereka di tempat tidur mereka. Nah, pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka. Nah, begini, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, dijelaskan oleh para ulama mengenai cara menghajar, ya. Para ulama memberikan beberapa cara. Nah, ini yang perlu ibu ketahui juga, dan suami-suami, ya, yang bisa juga mendengar kajian ini, harus ada tahapan, harus ada tahapan etapinya, supaya dia bermanfaat hajar itu, jangan sia-sia. Bagaimana tahapannya? Ini diterangkan oleh Ibnul Jauzi, seorang ulama besar, Ibnul Jauzi, ya. Imam Ahlus Sunnah Ibnul Al-Jauzi menjelaskan tahapan menghajar seorang suami menghajar istrinya. Yang pertama adalah langkahnya, langkah hajar seorang suami pada istri, tidak, maaf Ibu, ya, tidak berhubungan intim terutama pada saat istri butuh. Nah, ini dulu. Seorang suami paham ini, ya, dia tidak melakukan hubungan suami istri ketika istrinya butuh. Tapi ini juga tergantung suaminya juga ini, Bu, kalau imannya kuat, ya kan. Nah, ini untuk apa? Agar dia istri itu taham akan kesalahannya. Nah, berarti suami itu tidak melakukan hubungan suami istri, dia tahan nafsu syahwatnya agar istri itu paham akan kesalahannya dan tidak memperbuat lagi. Ya, itu yang pertama.
Yang kedua kata Ibnul Jauzi adalah tidak mengajak berbicara namun masih tetap berhubungan intim. Nah, paham ibu yang kedua? Jadi dia suami ini tidak bicara, tidak melakukan kalam, ya, tidak berbicara, tapi diam saja, namun masih tetap berhubungan intim. Nah, bagaimana pula itu memahaminya? Ya. Dia tidak berbicara pada istrinya tapi masih melakukan kewajibannya untuk berhubungan. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga yaitu mengeluarkan kata-kata yang menyakiti istri ketika diranjang. Nah, ini dibolehkan, ini tahapan Ibnu Jauzi ini seorang suami boleh dia mengeluarkan kata-kata yang menyakiti istri ketika diranjang, ketika di tempat tidurnya. Mungkin bicara dia, ya, dan istri itu menerima perkataan itu. Nah, itu dia artian kata-kata tadi mudah-mudahan dia istri itu sadar, ya, paham akan kelalaian, paham dengan kesalahan yang dilakukannya kepada suami. Nah, yang keempat tahapan hajar ini adalah pisah ranjang. Nah, ini lagi seorang suami tidak lagi tidur dekat istrinya atau tidak lagi sekamar dengannya. Ya, tentu kalau pisah ranjang nggak dan ranjang itu lagi. Nah, ya ini tahapan yang keempat. Ini dituliskan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Zadul Ma'asir. Ya, di dalam kitab Zadul Ma'asir. Nah, cara manakah yang kita pilih? Ini mana yang dipilih? Yang terbaik adalah cara yang sesuai dan lebih bermanfaat bagi istri ketika dihajar. Ini tahap mana yang barangkali boleh suami boleh memilih ini, mana yang efektif rasanya dilakukan untuk bisa suami istri itu cepat sadar, cepat kembali menyadari kelalaian dan kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya. Nah, namun di sini perlu diingat, ya, perlu diperhatikan, ibu-ibu dan para akhwat yang dimuliakan Allah, tidak boleh seorang suami memboikot istri melainkan di rumahnya. Nah, ya, jadi istri itu memboikot atau hajarnya itu adalah tetap dia berada di rumah. Jangan ada pengusiran, ya, ini diusir pula istrinya dari rumah. Banyak terjadi itu ibu-ibu, cekcok suami istri, kemudian yang si istri disuruh pergi. Nah, ini adalah bentuk penghinaan kepada istri dan tidak boleh dilakukan ini, karena istri itu wajib di rumah, tetap dia berada di rumah. Nah, ini sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya mengenai kewajiban suami pada istri oleh Muawiyah Al-Qushairi. Apa kata Muawiyah Al-Qushairi bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perihal istrinya yang nusyuz, maka dijawab oleh Rasulullah SAW, wala tadribil wajhah wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait. Ya ibu, kata Rasulullah SAW kepada Muawiyah Al-Qushairi, wala tadrib, dan janganlah engkau memukul istrimu fil wajhi, di wajahnya. Tidak boleh memukul istri itu di wajah. Wala tuqabbih, dan jangan pula menjelek-jelekkannya. Nah, ini mengatakan perkataan-perkataan yang jelek, ya, atau penghinaan, atau yang perkataan yang menyakiti suami, ya, istri itu. Wala tahjur illal fil bait, dan janganlah melakukan hajar, memboikot, kecuali di dalam rumah. Nah, ya, jadi tidak boleh dia diboikot di luar atau di luar rumah. Nah, ini ibu dijelaskan oleh hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud, dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Hasan Sahih derajatnya. Ya, hadis ini kata Syekh Albani adalah hasan sahih. Karena jika seorang suami melakukan hajar di hadapan orang lain,
maka si wanita itu akan malu dan terhinakan. Bisa jadi ia malah bertambah nusus. Ini jadi suami harus paham. Ya, jangan menasihati istri di hadapan orang ramai, atau di hadapan keluarganya, atau menasihati istri, hajar istri di hadapan anak-anak. Ini akan berakibat efek yang luar biasa. Bisa saja ini nanti akan mendatangkan kenakalan bagi anak-anak. Inilah yang dikenal sekarang ini broken home, ibu-ibu ya. Keluarga broken home yang istri dan suami tidak memahami tugas dan fungsi masing-masing. Yang suami belak-belakan saja, ya, dengan ucapan kata-kata yang kasar, ya, kata-kata yang serampangan, menghina istri di hadapan anak-anak, atau di hadapan temannya, atau di hadapan orang lain. Tidak boleh, ya, dilakukan. Namun jika melakukan hajar untuk istri di luar rumah itu tersebut maslahatnya ada, ya ada misalnya, maka silahkan dilakukan, karena Nabi SAW pernah melakukan hajar terhadap istri-istri beliau di luar rumah selama sebulan. Nah, ini tergantung hajat, kebutuhan. Ya, kalau seandainya di luar rumah itu bermanfaat, maka boleh dilakukannya, karena juga Rasulullah SAW pernah menghajar istrinya di luar rumah lebih dari sebulan. Nah, ibu-ibu dan dirahmati Allah, juga perlu diperhatikan bahwa hajar di sini jangan ditampakkan di hadapan anak, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, itu akan berpengaruh terhadap, ya, mentalitas anak-anak kita. Ya, seorang suami, ayahnya terus marah kepada ibu. Inilah maka anak-anak nakal itu di luar rumah itu. Kenapa? Karena di rumah itu tidak ada kedamaian, tidak ada pernah, ya, kebahagiaan, yang adalah perang terus, cekcok, ya, berantakan. Maka anak itu mencari identitas. Anak-anak mulai keluar rumah, mencari teman sebaya. Ini tambah hancur rumah tangga tadi. Ini yang terjadi. Naudzubillah, anak yang tidak terurus, ya, karena keluarga, anak, bapak dan ibunya, ayah dan bundanya senantiasa bertengkar terus. Naudzubillah min zalik. Ibu-ibu, kita berlindung kepada Allah dari keluarga yang semacam ini, ya. Kemudian ibu-ibu dan para akhwat yang dimuliakan Allah, berapa lama masa hajar? Nah, masa boikot itu berapa lama? Berapa lama untuk boleh seorang suami tidak bertegur sapa atau memboikot atau hajar kepada istrinya? Nah, ini kita lihat komentar atau beberapa pendapat para ulama tentang hal ini. Di antaranya adalah ulama Malikiyah. Ulama Malikiyah mereka berpendapat bahwa masa hajar itu adalah maksimal 4 bulan. Nah, ini kata menurut ulama Malikiyah atau mazhab Imam Malik. 4 bulan bolehnya untuk tidak bertegur sapa, untuk menghajar istri. Namun komentarnya, namun yang lebih tepat adalah pendapat jumhur ulama atau kebanyakan para ulama. Dari kalangan siapa? Dari kalangan ulama Hanafiyah, ya, dari kalangan ulama Syafi'iyah, dari kalangan ulama Hanabilah, bahwa masa hajar atau masa memboikot itu adalah sampai waktu istri kembali taat atau tidak nusus. Mungkin setelah dia lakukan 2 hari setelah itu, 3 hari setelah itu dia kembali berbaikat, sudah selesai. Tidak ada lagi boleh dia melakukan boikot atau hajar. Nah, itu Bu ya. Jadi tidak boleh lagi. Ini yang jumhur ulama tidak dibatasi. Tergantung nanti kepada seorang istri itu taat atau masih melanggar. Berbeda tadi dengan mazhab Maliki yang membatasi hajar itu boleh selama tidak lebih dari 4 bulan. Namun kalau kita lihat menurut jumhur ulama, ya, yang berpandangan bahwa jika hajar dilakukanlah dengan tidak berbicara pada istri. Nah, jadi jumhur ulama berpendapat kalau tidak bertegur sapa dengan istri itu berapa lama bolehnya? Ya. Maka kalau tidak bertegur sapa itu tidak boleh
lebih dari 3 hari. Sama dengan hukum umum, ya. Tidak boleh tidak bertegur sapa dengan saudara. Nah, ini apalagi istri, tidak boleh lebih dari 3 hari. Meskipun istri masih terus-terusan nusus. Ini menurut jumhur ulama ini Ibu ya. Karena suami bisa melakukan cara hajar yang lain. Nah, ya dia kalau masih dia melakukan itu cari cara yang lain. Tapi dia tidak boleh tidak bertegur sapa dengan istrinya lebih dari 3 hari. Inilah dikatakan oleh Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda dari hadis Anas bin Malik, ini hadis yang umum tentang tidak boleh menghajar seorang saudara atau teman lebih dari 3 hari. Rasulullah katakan, la yahillu li muslim, la yahillu li muslim, tidak dihalalkan bagi seorang muslim an yahjuru akhahu fawqa 3 layalin, untuk tidak bertegur sapa kepada saudara-saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, ini riwayat Imam Bukhari dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih keduanya. Nah, jika tidak lagi bermanfaat cara kedua ini. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, cara pertama tadi tidak efektif, tidak mau, maka lanjut kepada langkah yang kedua. Nah, langkah kedua ini juga suami telah berupaya untuk menasihati istri dengan hajar, tidak berbicara, tidak memberikan kebutuhannya, ya diam saja dia. Nah, mendiamkan istrinya itu, tapi tidak berubah-ubah juga. Yang si istri tetap nusus, yang istri tetap durhaka kepada suami. Maka Allah telah membolehkan untuk naik ke level berikutnya, yaitu level 3, yaitu seorang suami boleh memukul istri. Nah, ini ibu ya, boleh memukul istri. Tapi bagaimana pukulan, bentuk pukulannya itu? Nah, ini yang harus kita kupas. Tidak seperti pukulan yang dilakukan oleh orang-orang jahil sehingga menyakiti istrinya. Dan ini yang dikenal dengan sekarang ini hukum KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, memukul istri yang nusus dalam hal ini dibolehkan ketika nasihat dan hajar tidak lagi bermanfaat. Yang dua metode tadi, nasihat, hajar, tidak lagi bermanfaat. Namun hendaklah seorang suami memperhatikan aturan Islam yang mengajarkan bagaimana adab dalam memukul istri. Nah, ini demikian ibu. Islam sudah mengajar semuanya, telah menjelaskan tata caranya, kaifiyahnya, ini lakukan. Tidak boleh serampangan, tidak boleh gegabah, ya, dalam melakukan tindakan, apalagi tindakan yang tidak berdasar dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka memukul istri itu ada beberapa tahapan pula. Mana ibu, ada beberapa tahapan. Yang pertama tahapannya adalah memukul dengan pukulan yang tidak membekas. Nah, ya, memukul dengan pukulan yang tidak membekas. Boleh dia memukul istrinya tapi tidak nampak bekasnya. Sebagaimana nasihat Nabi SAW ketika haji wada. Ya. Ketika haji wada Rasulullah SAW katakan, walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Darban ghairu mubarrih. Nah, ini dikatakan oleh Rasulullah SAW pada haji wada kepada para suami. Kewajiban istri, ini nasihat Rasulullah kepada para istri, kepada para sahabiat ketika itu. Kewajiban istri yang kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempuh oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Apa itu permadani? Bisa tempat tidur, bisa rumah, ya. Tidak boleh. Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membekas.
ya, fadribuhunna darban ghaira mubarrih. Ini dalam Quran surah Maryam, dalam hadis Sahih Muslim nomor hadis 1218. Ya, ini peristiwa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada perang Haji Wada. Ya, nah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu dia cara yang pertama, memukul dengan tidak berbekas. Nah, jika seorang suami memukul istri layaknya petinju, ya, ini tidak boleh nih, atau seperti petinju Mike Tyson misalnya, ya, Bu, ya, atau Muhammad Ali, wah, rontoklah istrinya seperti itu. Maka ini bukanlah mendidik, kata Syekh. Ya, ini tidak bukanlah mendidik, sehingga tidak boleh pukulan tersebut mengakibatkan patah tulang, la haula wala quwwata illa billah, atau memar-memar, atau mengakibatkan bagian tubuh rusak atau bengkak. Nah, ini pukulan dia berbekas, ini tidak boleh. Benjol pula kedingnya, ya, atau merah pula pipinya, hijau, ya, alhamdulillah. Ada suami itu yang kejam itu, Bu, ya, menjambak istrinya, rambut istrinya ditarik, la haula wala quwwata illa billah. Ya, ini suami-suami yang tega, yang tidak punya rasa kasih sayang kepada istrinya. Maka ini, ya, itu yang pertama dulu dilakukan dalam tahap memukul itu dengan pukulan fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Itu pukulan yang tidak berbekas, tidak boleh berbekas sedikit pun. Nah, yang kedua, dalam pukulan ini tidak boleh lebih dari 10 pukulan. Ya, tidak boleh lebih dari 10 pukulan. Artinya apa itu? Ini pendapat mazhab Hambali. Ini pendapat mazhab Hambali. Tidak boleh memukulnya lebih dari 10 pukulan. Nah, dalilnya disebutkan oleh hadis Abu Burdah. Ya, ibu-ibu, dari hadis Abu Burdah Al-Ansari, ia mendengar Nabi SAW bersabda, la tajlidu fawqa asyrati aswatin illa fi haddin min hududillah. La tajlidu fawqa asyrati aswatin illa fi haddin min hududillah. Janganlah kalian mencambuk lebih dari 10 cambukan kecuali dalam had dan aturan Allah. Nah, ini dia diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihain. Nah, itu yang kedua, Bu, ya. Tidak boleh pukulan itu melebihi 10 kali. Ya. Nah, yang ketiga, tidak boleh memukul istri di wajahnya. Tidak boleh memukul istri di wajahnya. Nah, ini Nabi SAW bersabda, wala tadribal wajah, dan janganlah kalian memukul istrimu di wajahnya. Ini hadis Imam Abu Daud dan juga disahihkan oleh Syekh Albani, hasan sahih, ya. Nah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu, ya, langkah yang ketiga, jangan memukul wajah. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha, ummahatul mukminin, menceritakan mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala? Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang kita bacakan tadi di awal tuh, darba khadiman lahu qattun wala imra'atan lahu qattun wala daraba biyadihi syai'an qattun illa an yujahida fi sabilillah. Aku tidaklah pernah sama sekali, kata Aisyah, melihat Rasulullah SAW memukul putrinya, memukul pembantunya, begitu pula memukul istrinya. Beliau tidaklah pernah memukul sesuatu dengan tangannya kecuali dalam jihad, berperang di jalan Allah. Nah, ini dia, ibu, hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Ya, itu perkataan Aisyah tentang
perihal keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah dia memukul, ya, dengan tangannya, kecuali jihad fisabilillah atau berperang di jalan Allah. Nah, kemudian yang keempat dalam memukul ini, yakin bahwa dengan memukul istri itu akan bermanfaat untuk membuatnya tidak berbuat nusyuz lagi. Jika tidak demikian maka tidak boleh dilakukan. Nah, jadi seorang suami dalam langkah ke-6 ini yakin dia bahwasanya dengan pukulan ini nanti istri akan tahu dia dan kembali sadar, ya, dan tidak berbuat nusyuz lagi kepada suaminya. Bisa dilakukan itu, Bu, ya. Jika tidak demikian maka tidak boleh dilakukan. Nah, itu langkah yang keempat. Kemudian langkah yang kelima, jika istri telah mentaati suami maka tidak boleh suami memukulnya lagi, karena Allah Ta'ala berfirman, ini yang telah kita jelaskan tadi, ya, wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi maha besar. Nah, itu ya Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Beberapa solusi yang ditawarkan oleh Islam. Jika solusi yang ditawarkan di atas tidaklah bermanfaat, maka perceraian bisa jadi jalan akhir, ya. Mudah-mudahan, ya, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian. Nah, ini langkah-langkahnya yang harus dilalui oleh suami dan istri dalam mengatur rumah tangga ini. Baik ibu-ibu dan ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia tahapan-tahapan yang diajarkan oleh agama kita dan perintah Allah dan Rasulnya tentang bagaimana kiat menghadapi, ya, terapi yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi istri yang nusyuz. Dan hendaklah suami menjaga adab-adab ini, ya, dan dia tidak boleh melakukan kesewenang-wenangan, karena lianna hadhil mar'ah dha'ifatun wa yanbaghi rifqu biha wal ihsan ilaiha. Karena istri itu adalah dalam kondisi lemah, ya, kondisi lemah, dan sepatutnya suami melakukan lemah lembut, ya, melakukan berbuat ihsan, berbuat baik, ya. Dan seorang istri itu dan seorang suami itu bukanlah dia itu sebagai orang yang, ya, bertindak sewenang-wenangan, tapi hendaklah dia berbuat ma'ruf, melakukan kebaikan-kebaikan. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka istri-istrimu itu dengan ma'ruf, dengan baik, ya, dengan yang ma'ruf, dengan yang baik. Apakah seorang yang ma'ruf itu, ya, kata Syekh, an yukassira ar-rajula asnana zaujatahu, ya, apakah termasuk kebaikan itu seorang suami yang, ya, mematahkan tulangnya atau mematahkan giginya istrinya, atau dia mau ya'kul lahmaha, memakan dagingnya, dan yang lainnya, ya, dengan pukulan-pukulan yang menyakiti. Inilah termasuk, ya, yang akan menjauhkan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Ini bukanlah adab-adab dalam rumah tangga, dan jauh dari sa'adah, jauh dari kasih sayang. Maka untuk itu para suami hendaklah mereka, ya, menjadi pelindung, ya, jauh dari keganasan, jauh dari kegersangan, dan dia harus paham bagaimana cara triknya untuk menghadapi istrinya yang nusyuz itu, agar keretakan rumah tangga bisa dihindari. Dan keberlangsungan ke rumah tangga itulah yang perlu kita junjung tinggi terus, karena nanti
menyangkut dengan keberlangsungan pendidikan anak-anak kita, tarbiyatul aulad untuk masa depannya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu mungkin ya pembahasan kita di poin ke-12 itu, bagaimana terapi atau tip yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menasihati istrinya yang nusus. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, kita cukupkan demikian kajian kita di sore hari ini dengan kajian yang singkat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari kerusakan rumah tangga, ya, dari kekerasan di dalam rumah tangga yang bernilai, yang berdampak buruk bagi tatanan kehidupan rumah tangga itu, dan kita doakan kepada Allah semoga kita semua menjalani kehidupan rumah tangga dengan sakinah, mawaddah, warahmah, dan dilindungi oleh Allah dari segala hal yang merusak hubungan suami istri tersebut. Benar ini datang dari Allah dan salah datang dari anak sendiri. Anak mohon ampun. Kita tutup dengan khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.